Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Salwati. Kali ini saya akan menjabarkan tentang model dan metode perencanaan pendidikan pada mata kuliah perencanaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Asmenri SAG MPD yang akan saya jabarkan sebagai berikut. Baik, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan, kali ini kita akan memulai dengan pendahuluan pada kegiatan ini, yaitu tentang perencanaan pendidikan yang baik sangat menentukan arah kebijakan, alokasi sumber daya dan mutu hasil belajar. Keberhasilan perencanaan sangat tergantung pada pemilihan model dan metode yang tepat. Model berperan sebagai kerangka konseptual yang memberi arah, sedangkan metode menyediakan langkah teknis untuk mewujudkan model tersebut dalam praktik. Dalam pendidikan Islam, perencanaan perlu bersifat hibrid, yakni memadukan nilai-nilai spiritual dengan prinsip manajemen modern. Dengan demikian, pengembangan model dan metode perencanaan menjadi kunci agar sistem pendidikan lebih efektif, akuntabel, dan relevan dengan tantangan zaman. Konsep dasar model dan metode perencanaan pendidikan. Definisi menurut para ahli. Model dipahami sebagai kerangka konseptual yang merumuskan asumsi, tujuan, dan hubungan antar komponen pendidikan. Metode adalah seperangkat teknik operasional yang memungkinkan analisis kebutuhan, proyeksi, dan evaluasi kebijakan secara sistematis. Keduanya saling melengkapi. Model memberi arah, metode menjabarkan langkah teknis. Perbedaan dan hubungan antara model dan metode. Model menjawab apa dan mengapa perencanaan dilakukan, sedangkan metode menjelaskan bagaimana perencanaan dijalankan. Model bersifat normatif dan strategis. Metode bersifat teknis dan prosedural. Hubungan keduanya sinergis. Model tanpa metode hanya menjadi wacana. Metode tanpa model menjadi intervensi yang terfragmentasi. Posisi model dan metode dalam perencanaan pendidikan. Model menepati level konseptual dan normatif, berfungsi merumuskan kerangka dan tujuan strategi. Metode berada pada level operasional, menjadi instrumen untuk menghitung kebutuhan perencanaan program hingga melakukan evaluasi dalam pendidikan Islam. Model juga harus memuat nilai-nilai moral dan spiritual, sementara metode menguji efektivitas implementasinya. Prinsip, kriteria, sistem, model, dan metode perencanaan pendidikan. Prinsip utama penggunaan model dan metode. Perencanaan pendidikan harus berlandaskan prinsip relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya, fleksibilitas menghadapi dinamika zaman, partisipasi berbagai pemangkuan kepentingan, serta akuntabilitas dan transparansi berbasis data. Prinsip-prinsip ini memastikan perencanaan tidak hanya teoritis, tetapi aplikatif dan berkelanjutan. Kriteria model dan metode yang baik. Model dan metode dikatakan baik jika memenuhi 3 kriteria pokok: efektif dalam mencapai tujuan, terukur, adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta sesuai dengan konteks lokal dan nilai keislaman. Kriteria ini menegaskan bahwa perencanaan pendidikan harus berdampak nyata, responsif, dan bernilai. Sistem dalam penerapan model dan metode. Sistem perencanaan mencakup keterpaduan komponen input, proses, output, dan outcome. Mekanisme
Siklus mulai dari analisis kebutuhan, penetapan tujuan, implementasi hingga evaluasi, serta integrasi nilai dan kebijakan agar rencana tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pendidikan. Program pengembangan model dan metode perencanaan pendidikan. Alasan pengembangan model dan metode diperlukan di era sekarang. Tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks. Kebutuhan jumlah peserta didik, distribusi guru yang tidak merata, tuntutan era digital, serta standar mutu global. Karena itu, model dan metode perencanaan perlu dikembangkan agar lebih efektif, adaptif, bernilai, dan berkelanjutan. Bentuk program pengembangan model dan metode. Pengembangan dilakukan melalui inovasi dalam perencanaan, integrasi teknologi digital, big data, rapor pendidikan daring, serta adaptasi kebutuhan lokal sesuai karakteristik sosial budaya dan nilai Islam. 3 pilar ini memastikan perencanaan tetap relevan, modern, dan kontekstual. Contoh implementasi pengembangan model metode di lembaga pendidikan. Beberapa praktik nyata implementasi pengembangan model dan metode perencanaan pendidikan antara lain menggunakan rapor pendidikan berbasis dashboard digital di sekolah umum, perencanaan input, output di pesantren modern, hingga renstra berbasis digital di perguruan tinggi Islam. Semua ini menegaskan pentingnya sinergi antara model konseptual, metode operasional, dan nilai keislaman. Langkah-langkah dalam menyusun model dan metode perencanaan pendidikan. Analisis kebutuhan. Yang tahap awal, perencanaan harus diawali dengan pemetaan masalah dan kebutuhan nyata di lapangan melalui pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Analisis kebutuhan memungkinkan perencana memahami kesenjangan antara kondisi aktual dan tujuan ideal yang hendak dicapai. Penetapan tujuan perencanaan. Tujuan yang dirumuskan harus SMART agar dapat menjadi pedoman terukur dalam setiap tahapan implementasi. Tujuan perencanaan pendidikan yang kabur seringkali berujung pada kegagalan program. Karena itu, tidak memiliki indikator capaian yang jelas. Pemilihan metode yang sesuai. Model perencanaan harus dipilih berdasarkan konteks, kebutuhan lembaga, dan nilai yang dianut. Dalam pendidikan Islam, penting penggunaan model perencanaan transformatif yang tidak hanya menekankan output akademik, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter. Pemilihan metode dan model yang tepat akan mengarahkan seluruh metode dan program agar berjalan konsisten dan dengan visi kelembagaan. Pemilihan metode yang relevan. Metode adalah alat untuk mengoperasionalkan model perencanaan. Metode berbasis digitalisasi seperti learning, analistik, dan sistem evaluasi daring semakin relevan di era transformasi digital. Dengan metode yang sesuai, lembaga dapat merespon perubahan lingkungan eksternal secara adaptif. Penyusunan program berdasarkan model dan metode. Program yang dirancang harus mencerminkan integrasi antara model konseptual dan metode operasional, seperti yang telah diimplementasikan pada pesantren modern, di mana program kewirausahaan dan tahfiz disusun dengan pendekatan perencanaan partisipasi berbasis input-output sehingga relevan dengan kebutuhan santri dan masyarakat. Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Perencanaan yang baik harus ditopang oleh sistem pengawasan berkelanjutan. Monitoring memberikan gambaran proses, evaluasi menilai hasil capaian, dan tindak lanjut memastikan adanya perbaikan
berkesinambungan tanpa evaluasi dan tindak lanjut. Model perencanaan hanya menjadi dokumen formalitas yang tidak membawa dampak transformatif. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan tugas kita pada hari ini adalah model dan metode perencanaan pendidikan merupakan dua instrumen yang saling melengkapi. Model berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memberi arah dan struktur, sedangkan metode adalah prosedur teknis untuk mengoperasionalkannya. Perencanaan yang baik harus berlandaskan prinsip relevansi, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, partisipasi, dan akuntabilitas. Kriteria utama model dan metode yang baik adalah efektivitas, adaptif, dan kesesuaian konteks, terutama dengan nilai-nilai keislaman. Pengembangan model dan metode sangat diperlukan di era kontemporer melalui inovasi, integrasi teknologi digital, dan adaptasi lokal. Implementasi nyata terlihat dalam penerapan rapor pendidikan digital, perencanaan berbasis input-output di pesantren modern, serta renstra digital di perguruan tinggi Islam. Langkah penyusunan yang sistematis meliputi analisis kebutuhan, penetapan tujuan, pemilihan model dan metode, penyusunan program, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan pendidikan tidak hanya administratif, tapi juga transformatif. Saran. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan teknologi digital dengan nilai-nilai lokal dan Islam dalam setiap perencanaan. Pendidik dituntut untuk memperkuat kapasitas perencanaan berbasis data agar program lebih objektif. Pemerintah perlu menyediakan regulasi, pendanaan, dan instruktur yang mendukung agar inovasi model perencanaan dapat diterapkan secara merata. Lembaga pendidikan Islam sebaiknya terus mengembangkan model perencanaan transformatif yang menggabungkan dimensi spiritual, akademik, dan sosial. Sementara itu, peneliti diharapkan melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi model dan metode perencanaan agar kontribusi pendidikan terhadap pembangunan masyarakat semakin nyata. Demikianlah paparan yang telah saya sampaikan tentang model dan metode perencanaan pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.